tak boleh mengabdi kepada segelintir orang. Apalagi kau membela antek-antek asing. Apalagi kau bela-bela antek asing. Mana yang kamu teriakkan antek asing bela rakyat tuh? Mana? Ngedabros entut berot kentut. Mana? Ah, kau itu ngomong macam kentut aja kau itu ngomongnya. Ada yang setiap kampanye gebrak-gebrak meja, antek asing. Hei, pelacur-pelacur politik, antek asing. Saya tanya, yang pelacur politik itu siapa? Yang jadi kedelainya orang Amerika itu siapa? Yang antek asing itu siapa? Saya tanya sekali lagi. Hei maling-maling, hei koruptor-koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Hei antek-antek asing, Prabowo Gibran bersama rakyat Indonesia. Kemarin teriak-teriak, hei menuduh orang, lawan politikmu kau tuduh antek asing, tapi kenyataan kan sekarang data-data rakyatmu kau jual tuh ke Amerika. Antek asing bukan itu. Ngomong dong, jangan ngomong kosong doang, lambemu menyok-menyot ngomong. Iya toh? Tuh, kalau kampanye bilang saya itu untuk rakyat, sampai basi ya. 15 tahun kalah politik selalu teriak, selalu untuk rakyat, bela rakyat. Rakyat yang mana kau bela? Rakyat Amerika. Nah, yang kamu teriakkan antek asing bela rakyat tuh mana? Ngedabros entut berot kentut. Mana? Ah, kau itu ngomong macam kentut aja kau itu ngomongnya. Selalu teriak nuduh lawan politikmu antek asing. Kau sendiri tuh data-data rakyatmu ini mau dijual. Bapak Presiden kita ini ya suka berubah-berubah. Ketika kampanye dia seperti superhero yang ingin menyelamatkan Indonesia, yang ingin melenyapkan koruptor, yang ingin membuat rakyat bahagia, tidak lagi terintimidasi, tidak lagi menderita, dan segala macam. Pokoknya semua keindahan-keindahan itu dia ucapkan ketika kampanye di depan rakyat. Nah, setelah dilantik di depan menteri-menterinya beda lagi. Ketika dia pidato di depan menteri-menterinya, ya, hei kamu para koruptor yang merasa mencuri uang negara, tolong kembalikan. Kalau kita lihat-lihat pidato-pidato Pak Prabowo sebelum dia jadi presiden, begitu menggebu-gebu kayak singa sedang kelaparan. Kalian pasti tahu lah ya pidato yang mana. Wahai antek-antek asing, wahai maling duit rakyat. Pidatonya sampai gebrak-gebrak podium. Pidatonya sangat membakar semangat seperti pahlawan yang ingin membebaskan rakyat dari penjajahan. Nah, setelah dia jadi presiden, pidatonya juga masih sama, emosional. Wahai para koruptor, akan kukejar sampai ke Antartika. Tapi apa nyatanya? Cuma omon-omon. Dia pas debat waktu Pilpres kemarin sering gitu ya menuduh Pak Anies omon-omon. Nah, ternyata dia sendiri yang omon-omon. Makanya rakyat pada berani mengkritik Pak Prabowo. Ya, mengkritik melalui media sosialnya. Pidatonya mau berantas koruptor dengan menggebu-gebu, tapi setelah jadi presiden malah melempem. Wahai koruptor, kalau kau mau kembalikan hasil korupsi, bisa diam-diam. Nah, nggak heran makanya rakyat itu menjuluki Pak Prabowo sebagai King Omon-Omon. Dia juga malah nyinyir sama rakyat sendiri. Indonesia gelap, kabur aja dulu. Nah,
Nyinyiran kayak gitu nggak pantas dilakukan oleh seorang presiden. Masa presiden nyinyir sama rakyat? Gimana kalian? Nyesel nggak dukung Prabowo? Ya tah, sampai orang Amerika itu ngomong rakyat Indonesia itu lebih sengsara dari Gaza. Otakmu di mana? Kau jual rakyat-rakyat data-datamu. Ya, data-data rakyatmu kau jual buat orang asing. Buat orang asing yang kamu selama ini teriak ante asing. Terbukti kan? Atau jangan-jangan kau ya benar-benar akan mencapai ambisimu bahwa mengatakan Indonesia tahun 30 bubar, 2030 itu Indonesia bubar. Atau jangan-jangan itu ambisimu, ya toh mau menghancurkan negara ini. Negara bubar itu atas perbuatanmu kan. Mau menghancurkan Indonesia udah tidak ada kan. Itu rencanamu, misimu kan, bukan untuk rakyat. Ya kan? Atau jangan-jangan benar bocoran telepon itu, ya, yang bilang kata kamu itu, ya, kata Anda itu bilang kalau Indonesia itu kacung, Indonesia itu tempat investasi dagang, Indonesia ini rakyatnya termasuk rakyatnya kau jual dagang, betul apa benar? Hah? Betul apa benar? Apa benar itu bocoran kata-katamu itu? Indonesia itu tidak boleh memiliki pemimpin yang jujur, yang amanah. Ya tah? Tidak boleh memiliki pemimpin yang jujur dan amanah. Indonesia itu harus jadi kacung, jadi budak orang asing. Betul? Betul enggak? Benar kan itu? Itu ambisimu kan selama ini? Ya, atau membalaskan kekejian dari mertuamu untuk rakyat. Berikutnya, jilid kedua. Iya, kamu membalaskan atau bagaimana rencana segala ucapan kamu itu, ya, bilang kalau Indonesia itu akan bubar 2030, itu ambisimu. Termasuk data-data rakyatmu ini kau jual. Sehingga itu, ya, si orang Amerika itu bilang kalau Indonesia itu lebih menderita dari orang Gaza. Betul. Telingamu nggak tuli kan? Matamu nggak buta kan? Mendengar itu ucapan Trump itu kan? Nggak buta, nggak tuli kau kan? Betul. Betul itu. Kalian kena tipu semua memilih dia. Calon pemimpin yang ingin membubarkan negara kita, berambisi bahwa negara kita ini akan bubar 2030, ini salah satu jalannya. Betul? Kemudian sekolah-sekolah, ada sekolahan itu ditutup, diambil alih oleh pemerintah atas dasar apa? Katanya belain rakyat. Banyak anak-anak didik itu terlantar. Sekolahnya di kebun-kebun sawit. Betul? Kemudian itu petani demo nggak sesuai sama janji, kena tipu daya janji-janjimu yang ambisi ingin jadi presiden itu. Ya, itu Desa Sugemane itu yang demo kemarin, ditanggapi enggak itu? Kecamatan yang namanya Tanggung Harjo itu, ditanggapin enggak itu? Coba mana yang teriak kemarin ante asing? Coba kembalikan lagi ucapanmu bahwa negara asing itu memprediksikan Indonesia ini tahun 2030 itu bubar. Siapa yang nyetirnya? Anda kan? Yang ingin membubarkan negara ini, atau Anda itu membalaskan dendam mertua? Kaki tangan mertua? Betul. Ya. Ingin menyengsarakan rakyat demi meraup kekayaan pribadi. Ya. Demi meraup kekayaan untuk para pejabat. Ya toh? Sehingga rakyat-rakyatmu ini kamu jadikan anjing. Ya. Jadikan anjingnya jadi jual, bisa begitu kan? Udah digemukkan binatang-binatang rakyat Indonesia ini, ya, yang kalian anggap binatang itu. Betul. Inilah bro, kalian salah pilih. Belum tahu siapa dia. Ya dah. Ada pula yang bermanis-manis di sana. Ada pula yang berteriak, rakyat memaksa saya untuk jadi presiden.
Ngawur kali kau. Rakyat yang mana? Bapakmu itu mau menjadikan kamu jadi presiden itu supaya proyeknya nggak mati. Paham lu sampai di sini? Indonesia kok banyak ditipu-tipu dengan janji-janji kalian itu. Selalu teriak ante aseng. Kemana yang teriak pelacur-pelacur politik itu? Kemana yang teriak ante aseng menuduh orang lain itu? Biasanya maling itu teriak maling. Begitu. Contoh itu ante aseng. Apa yang disampaikan nama Trump? Secara publikasi, secara terang-terangan bahwa data-data Indonesia akan kami pegang. Ya dah. Kemudian Indonesia lebih sengsara daripada orang Gaza. Begitu. Oh, bagus sekali. Atau jangan-jangan ini yang disebutkan oleh Anda sebelumnya, kampanye Indonesia akan terjadi perang dunia ketiga. Betul. Betul, woi. Betul apa enggak, woi? Budek apa yo? Budek lo ya. Selalu janji-janji manis lo kalau kampanye. Ngibulin masyarakat. Mana tuh yang katanya makan gratis banyak yang keracunan? Janji-janjimu itu janji palsu semua. Nggak sesuai mulut. Lain di mulut, lain di hati lo. Jangan-jangan lo mau balas dendam ya? Karena kalah terus selama ini. 5 kali ya. Begitu kan, makanya memprediksikan ambisi menjadi presiden itu, memprediksikan negara ini akan bubar 2030. Karena kamu kan yang kelola kan, yang pimpin kan. Bubarlah rakyat ini. Kalau data-data aja dijual sama Trump sana. Salam waras. Nggak budek lo ya. Nggak budek kan.